Channel Abang amatir banget. Sebelum kalian nonton video ini, gue mau ngingetin buat kalian semua, baik itu reviewer, artis, selebgram, konten kreator, dan lainnya, bahwa semua isi konten di channel Abang amatir banget. Gak ada niatan sama sekali untuk menghina, menuduh, atau menjelek-jelekan pemerintah, oknum, personal, organisasi, dan lain-lainnya. Jadi jangan baper ya seluruh. Selamat datang di channel Abang Amatir Banget. Nah, pada video gue yang pertama kali ini, gue akan sedikit mengangkat topik yang menurut gue cukup sensitif di Indonesia. Yang gue lihat-lihat ini udah mulai menimbulkan kontroversi pro dan kontra tentang adanya topik ini. Dan yang paling parah, di situ gue lihat-lihat di sosial media udah sampai menimbulkan hoax yang parah banget. Nah, topik kita kali ini adalah vaksin COVID-19 di Indonesia. Menurut indonesia.go.id, itu adalah sebuah situs resmi informasi digital milik Republik Indonesia, bakal ada 6 vaksin yang masuk dan didistribusikan ke Indonesia, yang nantinya juga bakal digunakan nih untuk rakyat Indonesia. Nah, apa aja sih 6 vaksin ini dan kira-kira amankah 6 vaksin ini? Kita mulai dulu di vaksin yang pertama. Di vaksin yang pertama yang nantinya bakal digunakan di Indonesia adalah vaksin merah putih. Ya, ini adalah vaksin buatan Indonesia yang bekerja sama dengan Cina dan Eichmann Institute. Nah, tapi sayangnya menurut informasi terbaru yang gua dapet, vaksin merah putih ini belum bisa digunakan, brother. Jadi si vaksin merah putih ini atau vaksin asli buatan Indonesia itu masih dalam tahap uji coba secara laboratorium. Jadi menurut Amin Subandrio selaku kepala Eichmann Institute, dia mengatakan bahwa vaksin merah putih ini masih dalam progres di angka 60% skala laboratorium. Jadi ya kita juga belum tahu kapan si vaksin merah putih ini bisa digunakan ke depannya. Nah, vaksin yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Ya, vaksin ini dimiliki oleh produsen raksasa asal Inggris AstraZeneca bersama dengan Oxford Institute. Mereka mengembangkan vaksin AstraZeneca ini yang katanya sih memiliki tingkat efektivitas hingga 70% secara laboratorium dan hasil pengujian pada relawan. AstraZeneca ini juga digadang-gadang yang paling mudah didistribusikan nih, brother. Jadi si vaksin AstraZeneca ini nggak perlu suhu sampai minus sekian derajat Celcius untuk penyimpanannya, karena si vaksin AstraZeneca ini diklaim itu di angka minus 6 sampai minus 2 derajat aja itu bisa disimpan. Jadi cukup aman dan kayaknya gampang didistribusikan ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Yang nomor ketiga ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini vaksin buatan Amerika Serikat, brother. Mereka mengklaim vaksin Moderna ini tingkat efektivitasnya itu hingga 94,5% dan juga sudah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh BPOM Amerika Serikat atau FDA. Nah, tapi sayangnya setelah gue cari-cari referensi di sana-sini, gue belum menemukan vaksin ini udah digunakan oleh negara mana dan berapa efisiensi rate-nya ketika digunakan ke manusia atau ke relawan. Ya, gue berharap sih kedepannya gue bisa menemukan data ilmiahnya ya, tapi untuk saat ini gue belum bisa menemukan data ilmiahnya. Dan si vaksin Moderna ini dia juga memiliki yang menurut gue kelemahan, karena si vaksin Moderna ini membutuhkan tingkat penyimpanan
itu di angka minus 20 derajat Celcius. Ya, kalau minus 20 derajat Celcius, jadi kita nggak bisa menggunakan sembarang tempat penyimpanan. Dan nggak bisa juga ditaruh di kulkas yang kayak kita punya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bakal ada teknologi lagi lah ya. Nah, di vaksin yang keempat ada vaksin asal negeri tirai bambu, yaitu vaksin Sinopharm. Nah, vaksin Sinopharm ini adalah vaksin yang pertama disetujui oleh UEA atau Uni Emirat Arab dan diklaim sudah mencapai fase 3 tahap pengujian. Nah, vaksin-vaksin ini juga udah dipesan oleh beberapa negara, brother, termasuk Argentina, Bahrain, ada juga Mesir, Maroko, Pakistan, dan Peru. Tapi belum ada data ilmiah juga nih dari vaksin ini. Negara mana yang sudah mulai menggunakan dan hasilnya seperti apa. Ya, untuk itu kedepannya gue berharap jadi vaksin-vaksin ini bisa ada data ilmiah yang digunakan ke perorangan. Vaksin yang kelima, ini ada juga namanya vaksin Pfizer dan BioNTech. Vaksin ini itu hasil kerjasama antara Amerika dan Jerman. Vaksin ini juga sudah diklaim memiliki tingkat keefektivitasan hingga 95%. Dan ternyata vaksin ini juga sudah mulai digunakan di Amerika, di Inggris, dan di Kanada pada Desember 2020 lalu. Nah, yang lebih mantap lagi, brother, vaksin ini sudah disetujui oleh Uni Eropa dan European Medicine Agency atau BPOM Amerika sana. Tapi untuk menyimpan vaksin ini butuh sekitar di angka minus 70 derajat Celcius. Bayangin kayak gimana dinginnya. Jadi tempat apa yang bisa nyimpan suhu sampai minus 70 derajat Celcius? Kayaknya kalau untuk pendistribusian di Indonesia, ya gua masih harap-harap cemas sih. Di angka minus 70 derajat Celcius ini bisa apa enggak. Dan sampai sekarang gue juga belum menemukan data ilmiah tentang si vaksin Pfizer dan BioNTech ini itu sudah ampuh seberapa efektif ke manusia. Jadi ya let's kita tunggu aja. Nah, untuk yang terakhir nih, ini adalah vaksin Sinovac. Ini juga vaksin asal negeri tirai bambu, brother. Nah, vaksin ini juga sudah melalui uji tahap akhir, yang artinya ini bakal segera didistribusikan dan digunakan. Ya, pasti akan digunakan, karena menurut informasi yang gue baca, yang nantinya akan digunakan Presiden RI untuk disuntik pertama kali, itu adalah vaksin ini, brother. Dan vaksin ini juga baru beberapa hari yang lalu itu mendapatkan sertifikat suci dan halal dari MUI. Ya, kita tunggu aja ya, mudah-mudahan ada titik terang nih dari vaksin ini. Dipakai Presiden RI gitu, bro, ya kan? Dan kabar gembiranya lagi juga, vaksin ini juga yang nantinya bakal digunakan pertama oleh petugas kesehatan, medis, dan lain-lainnya yang berkaitan. Jadi gua rasa Sinovac ini juga menjadi andalan nih vaksin untuk di Indonesia.
vaksin yang bakal masuk ke Indonesia dan disetujui oleh Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa ada pro kontra tentang vaksin-vaksin ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di pembahasan pro kontra kita tentang vaksin yang beredar di sosial media luar sana, itu layaknya harus kita bahas. Yang pertama, gue mewakili dari yang kontra dulu. Mungkin di pemikiran yang kontra akan vaksin ini atau kontra akan vaksin COVID-19 ini, mereka belum benar-benar tahu Pak seberapa besar efektivitas penggunaan vaksin ke tubuh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga pasti masih was-was atau masih bingung kalau setelah terjadinya vaksinasi secara langsung atau secara berkala atau ya beberapa hari atau beberapa bulan setelahnya, itu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu gimana. Nah, menurut gua di sini juga sebenarnya setelah adanya vaksinasi ini, pemerintah harus jelas targetnya siapa. Ya kalau masalah target mungkin sudah banyak lah ya dari Menkes atau pejabat-pejabat terkait yang sudah menjelaskan. Tapi efek sampingnya gimana? Lalu ketika ada masalah negatif itu gimana? Dan penyelesaiannya itu gimana? Jadi yang kontra-kontra ini nggak merasa bingung nih atau nggak merasa takut. Kita setelah divaksin ini, ya gue yakin sih mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya dan kita malah jadi sehat. Yang ketiga, pemerintah harusnya lebih mengedukasi lagi nih tentang vaksin-vaksin yang masuk ke Indonesia. Contohnya mulai dari vaksin merah putih, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, Pfizer, BioNTech, dan Sinovac serta lain-lainnya. Itu gue rasa pemerintah harus intens, brother. Intens itu menjelaskan vaksin ini begini loh, metodenya menggunakan ini, jadi tingkat keamanannya begini, lalu efektivitasnya sampai ini kebaikan buat kamu. Nah kalau misalnya ada negatifnya juga pemerintah harusnya secara terbuka ya itu bilang kalau nanti kalau negatifnya tenang, kita ada solusi seperti ini dan penanggungannya seperti ini. Nah jadi yang menurut gua yang pro kontra akan vaksin 19 ini juga aman, brother. Ya kan? Karena udah ada jaminan nih dari pemerintah. Toh kalau misalnya kenapa-napa atau ada hal-hal yang nggak diinginkan, itu solusinya seperti ini atau ada solusinya atau solusinya jelas. Jadi yang kontra harusnya udah merasa teredukasi dan udah tahu kalaupun dia ragu dan terjadi apa-apa dia harus kayak gimana. Sekarang gue mewakili dari yang pro akan COVID-19 ini. Nah di sosial media gue rasa lo nggak usah serta-merta menghina atau menjelek-jelekan si yang kontra gitu. Kebanyakan yang gue lihat si pro vaksin COVID ini di kebanyakan komen tuh seperti kayak menghina gitu. Menurut gue udah lebih ke menjelek-jelekan gitu, kayak udahlah gratis ini ribet banget sih lo gitu. Terus ya udahlah yang nggak mau divaksin lo ini, yang penting gue enggak, atau lu bego banget lo, atau lu bodoh banget, ada vaksin salah, nggak ada vaksin salah, kayak gitu. Gue rasa sih sebenarnya yang kayak gini-gini kalau bisa sih kalian jangan kayak gitu. Baiknya kalian lebih edukasi lagi nih, atau ya sampaikan kalau misalnya dari sisi pro-nya itu apa ke yang kontra ini, jadi mereka tahu gitu. Nah kalau misalnya mereka udah tahu, mereka udah ngerti, dan mereka udah merasa aman buat nerima vaksin ini, ya mereka juga kayaknya ya kalau yang berpikir secara waras itu bakal nerima. Terkait berita-berita hoax yang disebarkan, baik itu yang pro maupun dan yang kontra tentang vaksin COVID-19 ini, itu kayaknya kalian lo semua udah parah banget sih, brother. Kita ini lagi dilanda musibah gitu, kita ini lagi dilanda wabah internasional gitu.
terus lo menyebarkan berita-berita hoax tentang vaksin lah, tentang covid lah, tentang apapun itulah, yang menurut gua lo sama aja menanamkan dosa jariah, men. Jadi ketika satu orang termakan hoax lo, ini akan menyebar dan lo pasti dapat dosa di situ. Itu secara agama ya. Dan yang kedua, gua nggak tahu ya keuntungan lo bikin hoax vaksin ini apa, terus covid ini gimana, terus hoax yang lain lah yang bertebaran. Gue nggak tahu keuntungan lo apa, tapi yang harus lo ingat, kalaupun lo dapat keuntungan dari hoax yang lo sebar, lo sama aja menari-nari di atas penderitaan orang lain, men, gitu. Jadi seburuk-buruknya manusia, menurut gue manusia yang kayak gitu sih. Jadi stop lah lu bikin hoax walaupun itu ada duitnya. Ya gue tahu sih nyari duit susah nih sekarang di zaman covid ini, nyari duit susah. Tapi ya gue rasa nggak sepicik lu bikin hoax lah. Masih ada lah cara-cara lain yang emang lebih bermartabat ya, lebih elegan yang lu pakai gitu ketimbang lu bikin hoax tentang covid dan vaksinasi ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya sih menurut gue, brother, gue ngajak lo di sini kembali lagi berpikir, yang pro itu kita harus gimana dan yang kontra kita harus gimana. Yang jelas vaksin ini nggak serta-merta menyembuhkan instantly gitu. Artinya nggak serta-merta anti covid atau anti corona gitu, nggak gitu, men. Jadi yang gue baca, tujuan dari vaksinasi ini secara garis besar itu membooster imun kita yang sudah mulai melemah, atau kasarnya kalau misalnya kita nyalain komputer atau nyalain laptop, imun kita nih udah ngehang, Windows kita nih udah ngehang, lalu kita restart. Nah, si restart itulah si vaksin itu menurut gue ya, menurut garis besar yang gue baca-baca ya. Jadi si vaksin ini kalaupun nantinya bakal ada efek samping atau kayak gimana, ya gue bilang sih itu hal biasa ya. Kayak alergi, gatel, apa segala macem, itu menurut gue hal biasa. Dan mungkin pemerintah udah ada solusinya untuk yang seperti itu tuh gimana. Jadi menurut gue ya kita lebih cermat lagi lah berpikir. Ketika lo menolak vaksin ini, lo punya solusi apa ketika lo nggak mau divaksin. Dan ini juga menurut gua info terakhir yang gue baca, pemerintah bakal mengadakan penalti terhadap yang nggak mau divaksin. Waduh, itu sih menurut gua lebih kejam ya. Menurut gua lebih kejam. Kenapa? Karena ya kembali lagi ke tadi, dari yang kontra ini mungkin belum yakin Pak, atau mungkin belum merasa aman Pak, atau mungkin bener-bener nggak percaya Pak, karena bukti-bukti ilmiah di vaksin ini juga belum jelas 100% Pak. Jadi kayaknya lebih perlu edukasi lagi Pak ke masyarakatnya gitu. Dan bayangin aja kalau misalnya kita udah sulit nih Pak, di masa pandemi ini kita udah sulit, nyari nafkah sudah sulit, terus kayak peluang-peluang apa itu udah semakin minim. Nah, bayangin kalau kita harus di penalti lagi gitu Pak. Jadi menurut gue sih kurang elegan lah cara ini gitu. Gimana? Gue punya usul sih Pak. Gimana kalau misalnya yang mau divaksin itu mendapat benefit atau hadiah Pak? Contohnya mungkin yang mau divaksin COVID itu dapat sepeda lipat. Wah, itu sih kayaknya wah banget ya. Yang mau divaksin COVID itu mendapatkan 100 atau 200 ribu per kepala. Wah, jadi image pemerintah di mata rakyat yang kontra vaksin ini lebih mendorong gitu Pak, lebih mendorong ke arah yang positif gitu daripada kita melakukan denda. Ya gue nggak tahu sih ya pertimbangan yang lainnya kayak gimana, tapi menurut gue ya mungkin dari atas nih, dari tingkat RI, menteri atau pejabat-pejabat yang atas itu udah mendelegasikan nih
ke bawahannya, ke bawah-bawahannya, ke aparaturnya gitu, ke ajudan-ajudannya untuk ini loh edukasinya COVID, ini loh edukasinya vaksin. Tapi sayangnya Pak ya, mungkin dari pemerintah atas sudah benar, ke bawah jadi amsyong ya kan, males atau gimana. Contohnya kayak gue melebar dikit ke bantuan COVID kemarin ya, itu gila banget sih menurut gue. Di beritanya itu ngambil motong duit bansos itu 10.000 per kepala per bansos gitu. Waduh, itu gue kalau dikaliin seluruh masyarakat Indonesia yang dapat bansos, itu gue udah jadi anak sultan kali brother. Dan gue juga ya udahlah, kita lupain aja yang masalah itu. Mudah-mudahan sekarang ya lebih kenal lagi lah targetnya. Nah, itu dia video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan di video pembahasan kali ini lo semua berpikir secara logis lagi men, berpikir secara relevan lagi dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Ya kalaupun ada kurang-kurangnya di pemerintah, ya maklum aja lah, lo paham sendirilah gitu. Jadi menurut gua, ada atau nggak adanya vaksinasi di Indonesia ini, itu menurut gua balik lagi ke manusianya. Kalau lu emang mau sehat dan kalau emang lu mau disiplin, kayaknya COVID nggak bakal semerbak ini di Indonesia gitu ya. Karena gua tau lah, standar rakyat Indonesia tuh nggak mau diatur pada intinya gitu. Ya udahlah ya, itu biar jadi urusan masing-masing lah ya. Nah, kita kembali lagi ke topiknya, urusan pro dan kontra dan hoax si vaksin ini. Mudah-mudahan di video kali ini lo semua ada sedikit pembelajaran dari video ini, dan pemerintah atau dunia itu udah mengupayakan yang terbaik sebenarnya buat kita orang, tapi tergantung kitanya, kita mau ambil tuh kesempatan atau enggak. Terakhir kata dari gua, semuanya ada pilihan dari lo semua, tergantung lo semua menyikapi masalah ini gimana. Jadi itu tadi video pembahasan kita tentang vaksinasi COVID-19 ini, dan sekarang giliran lo untuk berpikir dari sudut pandang mana lo bisa melihat masalah ini. Tetap mau jadi provokator atau penyebar hoax, atau tetap nggak mau pakai vaksin atau yang lainnya, itu semua kembali ke lo semua. Nah, sekian dari gua, Abang Amatir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.